Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama saya nih ya di Blue Radin, dan kali ini saya mau sharing resep untuk membuat roti gandum manis yang diisi dengan butter. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti manis ini. Bahan utamanya yaitu tepung protein tinggi. Di sini saya menggunakan tepung cakra kembar emas untuk roti oriental dari Bogasari. Lalu ada tepung wholemeal atau tepung gandum. Saya menggunakan Pura Vita dari Puratos. Lalu ada fresh milk. Ada ragi instan. Terus ada madu. Lalu ada kuning telur dan putih telur. Terus ada gula kastor atau gula pasir, ada unsalted butter untuk adonan dan untuk isian, dan ada garam. Pertama-tama kita hangatkan susu, jangan sampai terlalu panas. Lalu kita campurkan madu ke dalam susu hangat tadi. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu kita tuangkan campuran susu dan madu tadi ke dalam mixing bowl atau mangkok mixer. Lalu kita tebarkan ragi instan di dalamnya, terus kita aduk rata dengan sendok, dan kita tutup. Terus kita diamkan selama 10-15 menit hingga dia sedikit berbusa gitu. Sementara menunggu, kita campurkan tepung protein tinggi, tepung gandum, dan gula pasir. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah itu kocok rata kuning telur dan putih telur, tapi jangan sampai berbusa ya, jadi asal kuning telurnya sudah hancur saja. Kalau sudah 10-15 menit kita cek raginya. Apabila sudah berbusa, kita tuangkan campuran kuning dan putih telur yang tadi kita kocok, lalu kita tuangkan secara merata ke ragi yang sudah berbusa dan kita aduk rata. Setelah itu kita bisa mulai tuangkan campuran tepung protein tinggi, tepung gandum, dan gula pasir ke dalam campuran ragi dan telur. Lalu taburkan garam di atas tepungnya ya. Usahakan jangan sampai terkena bahan cairnya. Baru bisa dipasang peralatan untuk mengaduk di mixernya, lalu dinyalakan. Speed 1 dulu ya. Baru setelah adonannya sudah menggumpal-gumpal, boleh dinaikkan ke speed 2 hingga dia kira-kira setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, baru bisa dituangkan sedikit-sedikit unsalted butter yang sudah dipotong kotak-kotak kecil ke dalam adonan. Lalu dinaikkan speednya ke speed 3 hingga dia mulai kalis elastis ya, atau bisa dites dengan window pen disebutnya. Jadi tahapan dimana kalau kita stretch atau kita megarkan adonan itu, maka cahaya tuh bisa agak tembus gitu. Ini videonya saya cepetin ya, aslinya kecepatannya nggak sampai kayak gitu banget. Nah ini sekarang kita sudah dalam tahapan menjelang kalis elastis. Sekarang kita mau tes dengan window pen tadi. Tulisannya window seperti window jendela, terus pennya itu pane ya, window pen. Sekarang kita coba berhentikan mixernya, lalu kita tes dengan men-stretching adonannya. Dan apabila dia sudah agak tembus cahaya tanpa ada robek, itu artinya adonan sudah kalis elastis tuh, lihat ya. Jadi ketika di stretching dia ada bagian yang tembus pandang atau transparan, itu tandanya dia siap untuk tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu proofing pertama. Jadi kita bulatkan adonannya, kita taruh di mangkok, lalu kita tutup wadahnya, kita tunggu kurang lebih 30 hingga 60 menit atau hingga besarnya itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Lalu tonjok aja, tonjok tanpa ragu-ragu hingga angin-anginnya keluar.
Dan kalau misal dia sudah padat kembali, baru kita timbang. Biasanya sih kalau dari adonan 500 gram tepung itu hasilnya kurang lebih 1 kilogram ya. Nah, habis itu kalian bisa bagi deh sesuai dengan keinginan. Kalau saya kemarin itu membaginya sepertinya kekecilan ya, yaitu sebesar 43 gram. Jadi mangkoknya itu, mangkok cupcake-nya itu masih ya longgar lah untuk rotinya itu ya. Jadi kalau misalnya mau rotinya lebih besar ya berarti ditimbang per piece-nya itu kurang lebih 50 atau 60 gram supaya mangkoknya itu padat terisi semua. Setelah semua adonan ditimbang, jangan lupa disiapkan butter yang untuk isiannya. Dipotong kotak-kotak, lalu kita bisa mulai mengisi butter tersebut ke dalam masing-masing roti. Lalu kita rapatkan dan kita bulat-bulatkan dan kita taruh di kertasnya. FYI, ini saya pakai cara yang sesat. Jadi nggak sepenuhnya saya bulat-bulatkan dengan dibulat-bulatkan seperti sebagaimana layaknya bikin adonan roti gitu ya, tapi saya cubit-cubit aja itunya yang bagian bawahnya itu. Jadi ya hasilnya ya sama aja sih sebenarnya, cuma kalau pakai isian lebih enak begitu aja gitu. Yeay, 4 lagi. Nanti selesai membulat-bulatkan adonannya, siap-siap untuk mecahin kuning telur ya buat olesan. Nah, ini adalah penampakan adonan roti yang sudah diisi butter dan sudah dibulatkan. Kita akan tunggu sebentar hingga mereka membesar sedikit gitu ya. Lalu kita oles dengan kuning telur dan ditabur dengan kacang wijen. Saya punya kacang wijen putih dan hitam, nanti mau dicampur aja. Kalau kalian punya putih aja juga nggak masalah. Oh iya, sambil menunggu mereka agak membesar, kalian boleh sambil manasin oven ya. Suhunya 180 derajat Celcius, dipanaskan selama kurang lebih 30 menit. Sama seperti menunggu mereka membesar. Oh iya, yang selama 30 menit itu memanaskan ovennya ya, bukan memanggangnya. Kalau memanggangnya, suhu oven 180 derajat, dipanggang selama 20 menit. Lalu untuk penggunaan pemanasnya, saya menggunakan pemanas atas atau api atas selama 10 menit pertama saja. Lalu 10 menit berikutnya itu hanya api bawah saja. Nah, inilah mereka yang sudah siap masuk oven. Nanti selama memanggang roti, kalian siapkan simple sirup ya. Buat yang belum tahu cara membuat simple sirup, bisa lihat deskripsi ya. Begitu roti sudah matang, bisa dikeluarkan dan langsung dioles dengan simple sirup yang tadi, supaya dia punya taste manis di permukaan rotinya ketika digigit. Juga untuk mencegah roti terkesan berminyak di tangan kalau dioles dengan mentega. Sekarang kita coba buka yuk rotinya. Yang mana ya? Oh, yang itu aja deh. Ayo dibuka, kita sobek rotinya dan tada, aduh. Nah, itu tuh tempatnya butternya itu dia membuat rotinya jadi agak berongga gitu ya. Tapi rongganya itu jadi lembut seperti yang terdapat di dalam roti kopi yang franchise itu loh. Nah, tuh dia. Lembut banget loh guys. Kalian kudu coba deh pokoknya. Oke? Resep ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.